Sedang menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski begitu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IPI, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian Sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada Sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Sedang menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski begitu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IPI,
Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan, baik internal ataupun eksternal. Selain 2 tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga penjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Anda sedang menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan, baik internal ataupun eksternal. Selain 2 tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis.
Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW
anggota DPR periode 2019-2024, yang juga penjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Diumumkan pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain 2 tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian Sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada Sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga penjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut 2 orang.
Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan, baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga penjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan, baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga penjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi
terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IPI, Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Diumumkan pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain 2 tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian Sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada Sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IPI, Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Diumumkan pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi
di berbagai kalangan, baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga penjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga penjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro
dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski begitu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IPI, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski begitu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IPI, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen,
yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski begitu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain 2 tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian Sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada Sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu, pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski begitu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya
sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian Sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada Sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian Sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada Sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu
yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain 2 tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian Sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada Sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meski itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut 2 orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian.
Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26 Desember mengatakan kasus hukum yang menjerat Hasto bisa mengganggu roda organisasi. Meskipun itu, Agung berpandangan bahwa persoalan Hasto tak terlalu berdampak signifikan bagi PDIP untuk level strategis. Terlebih di PDIP sendiri masih ada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang masih kuat dan jadi identitas partai. Kendati demikian, penetapan tersangka Hasto tetap bisa membuat Megawati bisa kehilangan perpanjangan tangannya sebagai ketum. Soal sosok yang berpotensi menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menyebut dua orang. Dihubungi pada Jumat 27 Desember, Karyono menyebut nama Ahmad Basarah dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut Karyono, Basarah dan Bambang Pacul memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi maupun kepartaian. Terlebih keduanya saat ini dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan jadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menambahkan Basarah dan Bambang Pacul memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik internal ataupun eksternal. Selain dua tokoh tersebut, Karyono juga menyebut nama lain yakni Utut Adianto yang dianggap sebagai figur alternatif. Adapun terkait pergantian sekjen, PDIP rupanya belum melakukan pembicaraan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP, Ciko Hakim, di Kamis 26 Desember. Menurut Ciko, partainya kini tengah fokus memberikan bantuan hukum pada sekjen mereka. Hasto bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai sekjen, yakni memimpin rapat dengan para kader Partai Banteng. Untuk diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menjerat advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Kedua, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal diduga membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto dinilai berpotensi
mencoreng citra PD Perjuangan. Untuk itu pengamat menilai PDIP harus segera mencari pengganti Hasto sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Direktur Trias Politika Strategis Agus Baskoro dalam keterangan pada Kamis 26. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.